Hai people of tomorrow, selamat datang di Well Podcast, Wellness Education Lifestyle Learning. Dengan aku, Iis Jayanti, host yang akan memandu podcast kita pada siang hari ini. So guys, hari ini kami akan membahas topik yang sangat penting di dalam dunia kedokteran dengan judul Medical Practice Ethics, a Crucial Aspect the Touchpad Profesionalisme. Kami akan menyelipkan kuis di tengah podcast nih. Jadi simak dengan baik ya. Di sini kita sudah kedatangan narasumber kita, Dr. Nanang. Selamat pagi, Dok. Selamat siang. Selamat siang, Dok. Mungkin boleh memperkenalkan dirinya dulu, Dok. Oke, terima kasih Iis ya. Ya, Dok. Oke, hello people of tomorrow. Jadi perkenalkan, nama saya Dr. Nanang Zulkarnain, MHPE, Master of Health Profession Education. Jadi latar belakang saya adalah sebagai dokter umum dan pendidikan kedokteran dan kesehatan. Dan Baik. kebetulan saya juga dosen di FK Univos. Baik, Dok. Sesuai dengan judul temanya, kita akan membahas terkait dengan etika yang membentuk profesional kerja seorang dokter. Oke. Mungkin sebelumnya dokter bisa menjelaskan terkait dengan etika itu sendiri seperti apa sih, Dok? Dan juga prinsip-prinsipnya yang dipegang oleh tenaga medis. Tenaga medis. Iya. Oke. Terima kasih Kak Iis ya. Jadi memang kalau kita membahas tentang etika itu kan hal yang sangat luas. Iya. Dan memang etika ini mengikat kepada siapapun, entitas apapun, individu siapapun. Jadi mau kita ada di Makassar kah, mau orang lain ada di Jakarta kah, mau yang di luar negeri sekalipun, itu tetap ada namanya etika. Jadi etika itu sebagai batasannya kita, ada yang membatasi kita dari prinsip dan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat itu. Jadi kalau kaitannya dengan tenaga medis berarti berkaitan dengan perilakunya, perbuatannya tenaga medis dan sikap profesionalisme dalam menjalankan kehidupan dan pekerjaannya sehari-hari, baik terhadap pasiennya maupun teman sesama nakes sendiri, gitu. Baik, Dok. Jadi kita sudah tahu nih terkait dengan seperti apa dan bagaimana etika kedokteran itu sendiri. Nah, saya mungkin dan pemirsa juga penasaran nih, Dok. Seperti apa yang sekiranya menjadi tantangan dalam dunia kedokteran dalam pelaksanaan etika itu sendiri, Dok? Oke. Tantangan itu sangat banyak di era digital sekarang ya, Iis ya. Jadi memang apalagi sekarang seolah-olah orang itu, siapapun itu kayak sudah tidak memahami apa arti etika itu sendiri. Bahkan di dunia medis sekalipun, karena kita lihat sekarang kita banyak sekali dengar atau baca berita-berita yang ya tidak menyenangkan lah bagi dunia kedokteran dan dunia medis secara umumnya, bahwa memang tantangannya itu bersifat personal juga. Bagaimana sih, sejauh mana orang tersebut bisa membatasi dirinya dan paham akan nilai moral yang sedang berada di lingkungan tersebut. Jadi sebagai contoh nih, saya sebagai dokter misalnya, saya praktek di klinik, kemudian karena ada pasien-pasien saya, jadi saya harus tahu nih bagaimana saya berperilaku dan melakukan perbuatan apapun di depan pasien. Bagaimana saya berkomunikasi, bagaimana saya merahasiakan identitas pasien terhadap pasien-pasien saya yang lain, seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa memang hal yang seperti ini tantangannya bisa berbeda tiap orang, tetapi prinsipnya adalah etika itu menjadikan kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Iya, Dok. Baik, Dok. Cukup banyak ya, Dok. Ya. Tantangan dari etika medis ini. Nah, kira-kira, Dok, seberapa penting sih etika medis ini dalam dunia kedokteran? Pasti penting sekali, sama seperti profesi-profesi lainnya, mau profesi yang di luar tenaga medis sekalipun, pasti ada yang disebut etika profesi. Nah, kita bahas kan etika kedokteran, artinya kita harus tahu, oh ini etika kedokteran nih, harus menjadi pegangan dan pedomannya kita selama berpraktek dan berkomunikasi ke orang lain, siapapun itu. Jadi hal ini kiranya biasanya timbul pada saat mungkin kalau dalam hal kedokteran mungkin mahasiswa diajarkan apa sih etika kedokteran itu, bioetiknya seperti apa, bagaimana sih kita menangani pasien, bagaimana sih kita mengutamakan pasien, misalnya bagaimana sih kalau misalnya ada pasien yang tidak mau diobati misalnya, itu kan semua bagian dari etika kedokteran. Itu luas sekali. Nah, ini berjalan seiring proses pendidikannya hingga menjadi dokter, dan itu diharapkan memang pendidikan kedokteran ini
kaitan dengan etika itu bisa berjalan sinergis dan bisa menjadi pedoman yang layak sebagai dokter ke depannya. Seperti itu. Baik dok, dari pemaparan dokter, saya dan juga teman-teman podcast setia mungkin jadi tahu bagaimana sih pentingnya etika di dalam kedokteran. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab nih dok. Boleh, ya. Nah, kami telah mengumpulkan 2 pertanyaan dari 2 orang yang beruntung melalui question box story Instagram pada podcast kita hari ini. Nah, semoga dokter berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman kita. 20 juga nggak apa-apa. Oke dok, mungkin kita langsung saja ke pertanyaan pertama dok. Nah, pertanyaan yang pertama dari akun Nurul Isna _ bagaimana seharusnya dokter menghadapi situasi di mana pasien tidak mampu membuat keputusan sendiri, dok? Oke, berarti kita harus tahu dulu nih kondisi pasiennya seperti apa. Apakah memang karena usianya yang membatasi sampai tidak bisa membuat keputusan sendiri, atau mungkin ada gangguan pada pribadinya itu sehingga dia tidak sanggup untuk menentukan keputusannya sendiri. Itu dulu. Yang seperti ini kan pasti biasanya, entah contohnya mungkin pada kasus anak-anak, pasti yang dilibatkan orang tuanya yang mengambil keputusan. Tapi kalau misalnya ternyata orang yang telah dewasa tapi nggak bisa mengambil keputusan, nah itu harus cari tahu dulu ada gangguan mental atau tidak, ada gangguan yang lain organik atau tidak gitu. Kalau ada, artinya ada walinya yang harus menjadi pendampingnya dan itu yang menjadi pengambil keputusan. Tapi kalau tidak ada gangguan-gangguan seperti itu, diharapkan harusnya pasien tersebut bisa mengambil keputusan sendiri, apalagi mengingat kesehatannya sendiri oleh pasien tersebut. Jadi bukan orang lain yang terlibat. Jadi kita harus tahu dulu kondisi pasiennya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Nah, baik, itu sudah jawaban yang sangat baik dari Dokter Nanang. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang berpendapat, boleh banget nih tulis di kolom komentar. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, dok. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua itu dari Putu Kristina. Pertanyaannya yaitu terkait dengan apakah kerahasiaan medis dapat dilanggar dalam situasi tertentu. Bagaimana ya, dok? Mohon penjelasannya, dok. Berarti kaitan dengan informasi pasien ya? Dok, kerahasiaan. Oke. Kerahasiaan pasien itu ya jelas namanya rahasia, nggak boleh ditahu. Iya, dok. Jadi kalau saya coba kasih contoh nih. Ada pasien datang ke klinik, suami istri. Nah, suami istri ini kan datang dua-duanya konsultasi ke saya misalnya. Kemudian si bapak ini ternyata memberitahukan keluhannya segala macam, kita ngarahin untuk pemeriksaan A, B, C misalnya. Udah. Si ibunya juga demikian, sama, kita arahkan untuk pemeriksaan A, B, C setelah kita dengar dari keluhan-keluhan utamanya pasien. Hasil muncul di situ. Entah hasil lab atau hasil apa segala macam. Itu saja, itu sudah menjadi sifat rahasia antara istri dan suaminya. Itu mesti hati-hati. Jadi kalau misal kaitannya dengan suami istri yang kasus seperti itu, ya saya sebagai dokter harus bilang dulu ke suami, bilang, Pak, ini hasilnya sudah keluar, ini apakah tidak apa-apa kalau misal saya sharing hasilnya ke istrinya Bapak. Begitupun sebaliknya. Itu contohnya. Jadi kerahasiaan pasien itu dia bersifat, namanya juga rahasia, harus jangan diberitahukan orang lain tanpa persetujuannya. Kalau misalnya kasus yang lebih besar, kayak contoh di rumah sakit dan ternyata ada orang lain yang mau melihat rekam medis pasien, nah itu nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Kalaupun misal butuh sekali untuk kegiatan penyelidikan atau penyidikan segala macam, pasti ada surat dari instansi tersebut untuk meminta diperlihatkan data dari pasien. Intinya, apalagi kayak gini, contoh kayak misal ada yang kayak kemarin yang viral itu, ada nakes yang ternyata saat di ruang operasi sedang live. Nah, itu kan sebenarnya ya kalau ngomong etika kedokteran ya enggak betul itu. Itu enggak betul. Artinya apa? Itu saja yang bukan bersifat data pasien, apalagi yang langsung live di situ terang-terangan. Nah, itu sudah berbahaya, fatal sekali buat kita sebagai dokter. Itu enggak boleh sama sekali kita lakukan. Itu kan bagian dari tubuhnya pasien, enggak boleh kelihatan bagian. Jangankan ya pokoknya tubuhnya apa segala macam, pada akhirnya ternyata informasi terakhir ya udah dikeluarkanlah nakes tersebut. Nah, yang kayak gitu sebenarnya nggak boleh kejadian karena itu bagian dari rahasia
pasiennya. Jadi nggak boleh yang seperti itu. Ya kalau misalnya dikasih tahu pun fatal banget ya dok ya. Nah, kadang kan orang-orang sekarang tuh agak sulit karena seolah-olah semuanya harus serba diinformasikan ke orang lain. Sedangkan orang lain yang mau lihat, ya saya nggak butuh ini informasimu gitu. Ternyata itu bagian dari validasi orang tersebut supaya ya udah entah dalam konteks luas ya ini ya. Ya, jadi yang seperti itu sebenarnya kita sebagai nakes, sebagai tenaga medis itu tidak boleh kita lakukan terkait live yang segala macam, itu terkait rahasia pasien, apalagi kita mau sharing antara kebocoran data pasien yang kita cerita ke orang lain, apalagi ke orang-orang yang bukan terkait dari data pasien tersebut gitu. Makanya pada saat mungkin nanti pada saat koas atau mungkin apa, itu kan rahasia pasien juga, kita tidak boleh masukkan nama, hanya boleh inisialnya saja. Saya Tuan A, Tuan B, Tuan C, umur berapa tahun gitu. Itu nggak boleh. Contoh kecilnya rahasia pasien tuh kayak gitu. Ya. Baik nih dok. Karena tadi itu pertanyaan yang terakhir dok. Semoga pertanyaan dari akun Nurul Isna dan juga Putu Kristina sudah terjawab dengan tuntas. Sekarang kita sudah berada di penghujung podcast. Apakah ada pesan dan kesan yang ingin dokter berikan kepada penonton setia pendengar podcast Well nih dok? Oke, terima kasih. Jadi kalau terkait etika itu tolong selain pintar di bidang kognitif kedokteran, etika juga tetap diasah gitu. Ada kepekaan-kepekaan tertentu yang kita harus bangun selama kita berproses menjadi manusia istilahnya, itu jangan sampai terlewatkan. Jadi saya berpesan kepada siapapun yang mendengar podcast ini, etika itu tidak terbatas dunia kedokteran, tapi etika itu kita membatasi dengan bagaimana kita berbuat ke orang lain. Ya, jadi jangan sampai yang seperti ini malah mengakibatkan hal-hal yang buruk antara kita dengan orang yang sedang kita berkomunikasi dengannya. Jadi semoga kedepannya juga ya harapannya kita tidak ada lagi kejadian-kejadian etika di bidang kedokteran yang pada akhirnya merusak marwah profesinya kita, orang-orang hilang trustnya kepada kita, dan itu pada akhirnya berdampak pada kita semua yang akan menjadi dokter dan nakes pada umumnya. Gitu. Baik dokter, terima kasih atas waktu dan juga ilmu yang sangat bermanfaat dok, dalam podcast kami. Semoga para pendengar setia teman podcast Wellness Education Lifestyle Learning mendapatkan pencerahan terkait dunia dengan medical praktik etis, krusial aspek dan profesionalisme. Jadi etika medis merupakan hal yang sangat krusial, penting dan menjadi pedoman bagi setiap tenaga kesehatan. Setiap pelanggaran etika memiliki konsekuensinya sendiri. Sudah sepatutnya kita sebagai tenaga medis, terutama seorang dokter, itu selalu patuh dan taat dengan etika demi tercapainya marwah seorang dokter. Betul, ya dok. Betul. Sudah cukup banyak pelanggaran etika yang dilakukan oleh para oknum sejawat yang lupa menjaga marwah keprofesionalisnya, harga karena nafsu sesaat, dan juga ceroboh dalam bertindak. Nah, teman-teman, kita harus selalu berhati-hati dan dalam bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Karena satu kesalahan dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap dunia medis. Saya Iis pada podcast kali ini pamit undur diri. Jangan lupa tekan like dan juga subscribe agar kami dapat selalu berbagi banyak hal tentang dunia kesehatan. Jangan lupa juga komen untuk jawaban pertanyaan di kolom komentar dengan menyertakan akun Instagram agar kami dapat menandai kalian di story Instagram AMSA Universitas Boswa khusus 2 penjawab tercepat dan tertepat.